Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi lil maram. Salamun ala man atadzal maqam biqalbin salimin wajid diram. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hafil bihi lil maram. Fatuba liman bil kitabil karim ta'allama tulal hayati wadam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi lil maram wa allamahu an-nasa muddata hin wa fi kulli yawmin talabid dawam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi lil maram wa ammala ma'na haythu dada faya'malu ma qadada kulla dimam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hafil bihi lil maram. Kadzaka ila mautihi la yazal ila qabrihi hajja khalqun kiram. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hafil bihi lil maram wa fil hashri yud'a bighayri hisab fayadkhulu jannata rabbil anam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hafil bihi lil maram wa fiha ar-ridha ma'ahu hurun 'ain yatufu 'alayhi ahabbul ghulam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hafil bihi lil maram. Fa ya Rabbi nawwir bihi qalbana wa zayyin wa bayyin lana fil jisam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil lil maram.
أمرنا ما يضام اللهم صل وسلم على محمد به للمرام ووسع لنا رزقنا طيبا حلالا وبارك غير انقسام اللهم صل وسلم على محمد وحسن به للمرام وبلغ جميع مقاصدنا ويسر لنا حج بيت الحرام اللهم صل وسلم على محمد وحسن به للمرام وهون به سكرات الممات أمتنا بخير وحسن الختام اللهم صل وسلم على محمد وحسن به للمرام وحمدا وشكرا على كل حال صلاة سلاما بأزكى السلام اللهم صل وسلم على محمد وحسن به للمرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah sholawat dan manakib rahmatullah alaikum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melanjutkan kajian hadits qudsi kembali pada malam hari ini, yaitu setiap malam Rabu di Magetan Keraton Yogyakarta. Di dalam hadis qudsi pertama ini, setelah Allah Ta'ala mengungkapkan adanya keterheran-heranan, misalnya aku heran bagi orang yang sudah meyakini kematian, kenapa kok hidup cuman berbangga-bangga saja. Aku heran kepada orang yang meyakini pemeriksaan kelak di akhirat, kenapa di dunia hanya mengumpulkan harta benda belaka. Dan aku heran seterusnya. Itu sudah kita bahas. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di dalam memungkasi hadis qudsi yang pertama ini, Allah Ta'ala menyatakan, La ilaha illa ana haqqan. Tidak ada Tuhan selain aku. Sungguh tidak ada Tuhan selain aku. Nah, pertama-tama ya, sering kita temukan Allah itu kadang menyebut dirinya dia, kadang menyebut dirinya itu engkau, yaitu ketika Allah Ta'ala mengajarkan hambanya berdoa, anta maulana misalnya. Terus kadang Allah Ta'ala menyebut dirinya itu aku. Di ayat lain menyebutkan dirinya Rabbun Nas, Tuhan manusia. Juga menyebutkan dirinya Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Nah, sebutan-sebutan ini ya, sebutan-sebutan ini berkaitan pada posisi Allah Ta'ala ketika Allah berfirman.
ketika Allah berfirman. Yang jelas Allah yang maha itu memiliki banyak sebutan, tidak tunggal. Tidak tunggal. Pokoknya Allah itu adalah Tuhan yang serba maha. Serba maha. Adanya nama Allah yang 99 dalam Asmaul Husna itu juga menunjukkan adanya keserbamahaan Allah Ta'ala di dalam berbagai macam hal. Dan nama-nama Allah Ta'ala itu merupakan pintu atau jendela bagi kita untuk berdialog dengan hadiratnya. Ketika Allah menyebut dirinya aku, ya, maka tidak ada aku yang lain di dunia ini, di akhirat nanti, kapan saja, di mana saja. Tidak ada aku yang lain. Allah lah yang mutlak berhak dengan keakuannya. Karena Allah yang mutlak dengan keakuannya, maka manusia itu sebenarnya memiliki keakuan yang nisbi, keakuan yang sangat centang perenang, keakuan yang sangat temaram dan terbatas. Itulah sebabnya kenapa manusia tidak boleh sok-sok aku, tidak boleh sombong, tidak boleh merasa dirinya melebihi makhluk-makhluk lain. Itu tidak boleh. Hanya Allah yang berhak dengan segala keakuannya itu. Jadi di sini maksudnya apa? Ketika Allah Ta'ala menyatakan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, maka pressinglah, tekanlah dimensi keakuan kita sampai betul-betul lebur, bahkan mungkin sampai tidak ada. Sampai tidak ada. Jadi ketika orang terkagum-kagum terhadap kemahaakuan Allah Ta'ala, maka orang ini akan menyaksikan dirinya sebagai ketiadaan. Aku tidak ada, yang ada itu adalah Allah, kata Syekh Siti Jenar. Syekh Husin bin Mansur Al-Halaj beberapa ratus tahun sebelum Siti Jenar menyatakan anal haq, akulah yang maha benar. Akunya beliau itu hilang, digantikan oleh akunya Allah. Tapi selama masih ada dalam diri kita keakuan, maka akunya Allah itu tidak akan muncul dalam diri kita. Hanya ketika kita suhung, merasa diri sebagai ketiadaan, merasa semesta sebagai ketiadaan, wujud karena dipinjami wujud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kita merasakan bahwa yang betul-betul aku itu cuma Allah. Yang betul-betul aku itu cuma Allah Ta'ala. Jadi la ilaha illa ana, tidak ada yang ada selain aku. Jadi ini pentingnya kita memasuki wilayah kerohanian agar menjadi gamblang sembah sujud kita, bahwa ketika kita nikmat bersembah sujud kepada Allah, sesungguhnya secara hakikat Allah lah pelaku sembah sujud itu. Bagaimana mungkin yang tidak ada ini secara hakiki mengalami kenikmatan sembah sujud? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kita membaca la ilaha illallah itu sesungguhnya dalam rangka agar hanya Allah yang wungkul, agar hanya Allah dirasa kita yang betul-betul mutlak dan ada, agar keakuan diri kita tergerus kembali kepada asal mula, yaitu ketiadaan. Karena itu di akhirat ketika Allah Ta'ala bertanya, ya, limanil mulkul yaum, Allah bertanya kepada seluruh manusia, utamanya kepada orang-orang yang pernah menjadi raja dan presiden. Limanil mulkul yaum, siapa yang punya kuasa hari ini? Diam. Para diktator dunia dulu diam, menundukkan kepalanya. Para raja, para presiden, orang-orang yang punya kuasa nunduk, tidak ada yang memberikan jawaban. Ketika semuanya tidak ada yang memberikan jawaban, Allah menjawab sendiri, lillahil wahidil qahar, yaitu milik Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Nah, kalau apa yang akan terjadi di akhirat itu bisa kita rasakan sekarang di dunia, ya. Betapa sangat sempurna ketauhidan kalau sudah begitu. Jadi menyaksikan
berlangsungnya gemuruh kehidupan dunia ini berada di tangan kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berikhtiar, itu semata-mata karena diperintahkan, bukan karena ikhtiar kita bisa merubah sesuatu. Bukan. Tapi karena diperintahkan untuk berikhtiar. Sementara yang pasti terjadi adalah segala sesuatu yang memang ditentukan oleh Allah. Tidak mungkin yang tidak ditentukan itu akan terjadi. Di sini tauhid sebagaimana yang dialami oleh para wali itu adalah suatu kekuatan rohani yang sangat dahsyat. Makanya ya, orang sekelasnya Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Sekandari dalam Hikam itu mengajukan doa kepada Allah yang terasa ambigu. Beliau menyatakan begini, Ilahi, kaifa a'zimu wa antal qadir. Tuhanku, bagaimana aku punya hasrat, punya keinginan, punya keharap, punya kehendak kepada sesuatu. Wa antal qadir, sementara engkaulah yang menentukan, kau yang maha kuasa itu yang menentukan. Segala ikhtiarku, segala usahaku tidak bisa merubah apa-apa. Bagaimana ya Allah, ya Tuhanku, aku menghendaki sesuatu, menginginkan sesuatu, sementara yang terjadi pasti kehendakmu. Gak mungkin kehendakku. Kalau kehendakku tidak sama dengan kehendakmu, pastilah kehendakmu yang terjadi, gak mungkin kehendakku. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa terasa ambigu? Wa kaifa la a'zimu ya ilahi wa antal amir. Coba bagaimana aku tidak berusaha, engkau memerintahkan untuk berusaha kok. Yang pertama, bagaimana aku berusaha sementara yang menentukan engkau. Tapi bagaimana aku tidak berusaha sementara engkau memerintahkan berusaha. Jadi kalau begitu, usaha kita itu lebih condong kepada kepatuhan terhadap perintah ketimbang kepada mengubah sesuatu. Usaha kita ya. Jadi sampai di usaha itulah ujung terjauh dari ikhtiar kita. Selebihnya urusan Allah. Dan apa yang menjadi urusan Allah kita tidak usah ikut-ikutan mengurusi. Jadi, misalnya dalam minggu ini aku dapat berapa, itu nggak usah diurusi itu. Nggak usah. Yang urusan Allah nggak usah kita ikut-ikutan, ikut campur seolah-olah bisa. Sudah ikhtiar seperfect mungkin, sebaik mungkin, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus kepada tugas kita. Biarlah tugas Allah itu diselesaikan oleh Allah itu sendiri. La ilaha illa ana. Tidak ada siapapun yang mesti menjadi idola selain aku. Tidak ada siapapun yang mesti menjadi tujuan selain aku. Tidak ada siapapun yang menjadi sumber kekuatan selain aku. Tidak ada siapapun yang menjadi sumber bahagia selain aku. Lalu kita coba introduksi dalam diri kita sebagai suatu pemahaman. Nah setelah itu, wa anna Muhammadan abdi wa rasuli. Sesungguhnya Muhammad itu hamba dan utusanku. Apa yang disebut hamba? Hamba itu hidup bersama ketentuan tuannya. Kalau hamba itu punya inisiasi yang menyimpang dari kehendak dan aturan tuannya, maka gagal ya dia sebagai hamba. Dalam salah satu firman-Nya Allah Ta'ala menyatakan, bukankah engkau ingin bahwa budak-budakmu itu tunduk kepadamu? Tidak ingin engkau si budak-budakmu itu sedikit pun berselisih denganmu. Begitulah aku. Aku ingin engkau sebagai hambaku persis tindakanmu sebagaimana keinginanku. Nabi itu dengan demikian sebagai hamba merupakan fotokopi dari kehendak-kehendak Allah sebenarnya. Fotokopi dari kehendak-kehendak Allah Ta'ala. Beliau itu tidak punya gerak dan diam kecuali persis seperti apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Maka kehambaan beliau itu menjadi sempurna. Di saat sempurna kehambaan, sebenarnya Nabi itu secara personal itu lenyap, diganti oleh kehadiran Allah berupa kehendak dan kemauannya itu. Maka di situ kita bisa memahami sebuah hadis yang jarang dikutip oleh orang, yaitu Ana Ahmad bila mim. Aku Ahmad tanpa mim. Maksudnya Ahad. Ahad itu salah satu nama Allah Ta'ala. Itu bukan mengaku-ngaku, bukan. Karena kediriannya itu secara personal, egonya secara personal sudah lenyap. Murni
muncul sebagai kehadiran Allah Ta'ala. Makanya ana Ahmad bila mim. Aku Ahmad tanpa mim. Berarti perjuangan rohani kita itu apa? Habiskan, pressing, tekan sekuat-kuatnya keakuan diri kita. Tekan keakuan diri kita. Kadang keakuan-keakuan itu muncul kambuh. Apalagi berkaitan dengan adanya semangat berkelompok, semangat berpartai dan lain semacamnya. Muncul keakuan-keakuan. Jadi tarung keakuan dari berbagai macam pihak itu, sehingga seringkali juga bertabrakan gelombang keakuan itu yang sangat kentara di media sosial, terutama ya, di Facebook, di grup-grup WA dan lain semacamnya. Itu bisa begitu, tarung keakuan. Nah, kedua-duanya ini, dua kelompok atau banyak kelompok, ini benar. Semuanya bisa merasa benar. Nah, ini sebenarnya fitrah manusiawi ya. Cuma kalau tensinya dikurangkan itu lebih bagus saya kira. Tensinya itu tinggi-tinggi loh ya. 160, 180 itu tensinya. Itu kan khawatir kalau terlalu tinggi tensinya itu enggak enak nanti. Ketemu di darat itu kurang enak. Tapi kalau tensinya cuman agak rendah itu kan tetap enak tetepan. Jadi berbeda itu adalah hal yang lumrah, yang biasa, bahkan merupakan rahmat. Nah, ini sudah banyak berlebihan di dunia sosial, di media sosial itu sudah banyak berlebihan. Jadi Nabi kita itu menekan dirinya habis-habisan. Maka karena itu kemudian beliau itu menjadi orang yang paling tawadhu loh ya. Padahal tingkatnya tertinggi, tapi menjadi orang yang paling tawadhu, paling adab asor. Karena itu kawan-kawan beliau itu siapa? Para fakir miskin, orang-orang yang terpinggirkan dalam dunia sosial, para yatim piatu. Itu menjadi kawan-kawan beliau. Karena itu untuk masuk ke dalam rohani Nabi, tidak boleh tidak. Kita mesti akrab dengan orang-orang yang Nabi cinta. Orang-orang yang terpinggirkan itu loh. Orang-orang yang terpinggirkan. Karena itu kalau Syekh Abdul Qadir Jalani yang kita manakib itu biasa loh. Mencuci pakaiannya para tetangga. Bukan buka laundry loh ya. Bukan. Memang mencucikan loh. Mana pakaianmu yang kotor tak cucikan. Kelasnya Sultanul Aulia ya. Padahal kalau yang lumrah kan ada yang membawakan sandalnya, macam-macam kan lagi itu yang lumrah toh. Lumrah itu begitu. Beliau itu tidak. Artinya apa? Pangkat tertinggi di zamannya, tapi sekaligus penghambaan yang paling habis-habisan kepada sesamanya. Beliau itu sebagaimana juga Nabi, setiap kali ada orang minta pasti dikasih. Apa saja dikasih. Pernah cuman punya 2 baju, ada yang minta kasih 1, tinggal 1 yang dipakai aja. Ini tidak dikasihkan, yang 1 yang dipakai ini cuman karena takut untuk membuka aurat, itu aja. Nah, kalau kita kan, apalagi yang ibu-ibu itu bajunya selemari itu. Lemarinya malah kurang, tambah beli lemari. Bukan yang di dalam itu diambil masukkan ke dalam panti asuhan, enggak. Jadi nambah lemari. Padahal ada yang sudah bertahun-tahun nggak dipakai loh ya itu. Bertahun-tahun nggak dipakai. Mau dibikin serbet ya eman, tapi nggak mendapatkan momen untuk dipakai loh. Kapan mau dipakai? Kalau Sayyidina Omar itu bahkan ya pakai baju tambalannya itu 26. Ini jamaah manakib tidak ada yang tambalan, saya kira. Tidak ada ini. Itu tambalannya 26. Seorang khalifah, seorang presiden untuk zaman sekarang, tambalannya 26. Kalau tidurnya diletakkan di masjid, gitu loh. Oh, sekarang nggak mungkin ada presiden kok tidur di masjid. Wow, dilarang pas pampres itu. Nggak mungkin. Pernah ada orang Persia ya, yang terkagum-kagum mendengar reputasi berita Sayyidina Omar tuh. Datang ke Madinah. Tanya pada orang-orang di masjid. Di masjid itu ada beberapa orang tidur. Dari Persia itu melewati orang tidur, tanya, yang namanya Sayyidina Omar yang mana? Lah yang sampean langka itu yang tidur. Loh, kenapa? Karena seluruh dirinya sudah diserahkan kepada Allah. Dia tidak merasa seujung kuku bisa menyelamatkan dirinya. Gak merasa itu. Itu berarti apa? Syahadatnya sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu pengakuannya kepada Nabi juga sempurna.
Itu berarti apa? Mengalami syahadat. Bukan membaca syahadat, mengalami syahadat. Di saat itulah Allah menjadi satu-satunya yang sangat terasa kemahaagungannya. Alam semesta terasa hanya sebagai bayang-bayang yang tak berdaya. Kata Syekh Yazid Bustami, aku saksikan alam semesta, semuanya adalah ketidakberdayaan, semuanya adalah mati semata. Karena itu aku bertakbir 4 kali sebagaimana aku bertakbir di hadapan seorang jenazah. Allahu Akbar, takbirnya 4 kali, mati nih semua. Yang ada itu yang hidup cuma Allah sebenarnya kan. Nah, di sini pentingnya kita menggantungkan seluruh nasib kita itu kepada hadiratnya. Adapun kalau ikhtiar dan lain semacamnya, ya siapa tahu kan, itu saja kan. Siapa tahu berkaitan berbarengan dengan karunia Allah. Ikhtiar saja. Kalau cuma begitu, nggak mungkin stres. Jadi kalau ada caleg dan lain semacamnya stres, wah itu ambisinya luar biasa. Nah kalau yang ikut manakib ini nggak stres juga. Ini aman, ini aman. Ini bagian dari santrinya Syekh Abdul Qadir. Jadi aman. Kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya alhamdulillah. Nah, kan gitu. Ikhtiarnya maksimal. Sudah serahkan kepada Allah Taala. Bismillah. Siapa tahu menjadi kemanfaatan bagi orang-orang lain. Juga. Saya kira itu yang saya sampaikan. Moga-moga barokah dan manfaat. Ya. Oh ya, enggak ya Bang, enggak pertanyaan. Bolehkah berdoa begini? Ya Allah, jika Engkau telah takdirkan aku tidak menjadi anggota DPRD, saya mohon rubahlah takdirmu itu, jadikanlah saya sebagai anggota DPRD. Oh, ya. Permohonan ya Allah, kalau takdirmu tidak menjadikanku sebagai anggota DPRD, Mbok tolong rubah takdirmu biar aku menjadi anggota DPRD. Ini lebih dekat bukan kepada doa tapi kepada dikte. Keharusan, minta keharusan. Jadi kan sama saja kan. Aku misalnya bilang sama teman-teman, ceramahku enak enggak? Enak enggak? Maksudnya kalau enggak bilang enak gitu. Berarti artinya mau nempeleng Allah artinya. Ya bukan nempeleng, Allah nggak bisa ditempeleng, cuman ya. Salah gitu. Ya lebih dekat kepada dikte itu lah ya. Misalnya, Mbok, walaupun ini bukan takdirmu, bukankah kau maha kuasa untuk dirubah, Mbok dirubah gitu. Ini tidak ada contohnya dalam doa-doa Nabi. Tapi ini ya, kalau doanya seorang wali majdzub ada. Ini ada contohnya. Contohnya ya, ketika Nabi pernah memerintahkan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali untuk menjumpai Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni pernah ke Madinah tidak berjumpa Nabi. Tapi Nabi menitipkan salam. Dan Nabi menyatakan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, kalau kalian berjumpa Uwais Al-Qarni, satu, sampaikan salam saya. Yang kedua, mintalah doa kepadanya. Jadi sekelasnya pentolan para sahabat disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni itu ya. Nah nyampe di Yaman itu ketika ketemu Uwais Al-Qarni itu diminta, karena waktu itu kemarau panjang, diminta untuk berdoa agar turun hujan. Bu tolong didoakan, kata Sayyidina Ali, Sayyidina Umar itu, agar turun hujan. Terus bilang apa? Allah, kata Uwais Al-Qarni, apa malaikatmu sudah tuli tidak mau tunduk kepadamu sehingga hujan tidak diturunkan? Jadi nah ini nggak usah ditiru-tiru. Berarti ditawasuli aja itu. Bisa. Kalau ya ini ya, kalau pengen jadi anggota DPRD atau DPR ya, itu bertawasul kepada Nabi Adam dan seluruh anak cucunya. Ini ijazah dari saya. Karena nanti kan bisa senang gitu kan. Tapi jangan lupa kalau udah jadi, jangan lupa kemanakiban datang tiap malam Rabu. Kalau nggak datang bisa kena pasal. Oke, ada yang tanya yang lain lagi? Tapi bukannya itu kayak apa? Doanya Abu Nawas itu. Aku nggak kuat di surga tapi takut apa? Aku tidak pantas di surga, tapi aku takut di neraka. Ah, itu bagus, malah itu malah tawadu itu.
bukan itu ya. Oh bukan, penawar bukan. ya. Itu bukan mendikte itu. Itu cara diplomasi yang pinter. Misalnya gini, ya Allah, tidak pantas banget masuk surga, tapi kalau di neraka, wah nggak kuat. Itu pinter ngerayu itu. Pinter ngerayu. Itu tidak terkesan angkuh, bukan. Terkesannya itu adalah mengakui ketidakberdayaan, mengakui ketidakpantasan, tapi kalau dibakar juga nggak mampu. Itu bagus tuh. Karena itu banyak yang mengamalkan setelah sholat Jumat itu dibaca 5 kali. Ilahilastul firdausi ahla itu ya. Itu bagus untuk terus kita amalkan, menyadari tentang adanya dosa yang melumuri kita, tapi sekaligus ingin juga kepada surga itu. Jadi kalau masalah dosa nggak usah khawatir, banyak sekali. Tapi kalau masalah ingin surga, aku juga terdebat. Ini contoh diplomasi yang sangat tinggi ya kualitasnya di hadapan Allah Ta'ala dalam berdoa. Oke. Sudah? Oke ya. Kaitannya doa sama dikte itu kan tipis sekali ya. Tipis. Artinya kan Allah kan sudah memahami apa yang kita inginkan. Tapi ada juga yang ya itu kalau menyarankan kalau berdoa itu sedetail mungkin. Kayak orang punya cita-cita itu sedetail mungkin misalnya. Iya. Ya pernah seorang kiai itu minta doa Gus Soli, misalnya Gus tolong dongake mobil, itu kurang jelas. Misalnya mobil Innova atau mobil apa gitu. Jadi jelas. Kalau rumah ya rumah yang ukuran berapa, tapi gimana? Jadi sampai iya, bagus. Seperti buku-buku motivasi kan harus detail cita-cita itu. Iya. Tapi apa enggak termasuk mendikte? Bukan. Kan ini ya, kalau dari atas ke bawah kan dikte atau perintah ya. Seperti tadi, kalau takdirnya begini, mbok dirubah itu. Artinya harus dipaksa untuk berubah, dipaksa untuk mengikuti kemauan. Tapi kalau misalnya detail permohonan, mohon untuk menjadi anggota DPRD dan lain semacamnya, itu ya, anggota detail seperti itu nggak masalah. Walaupun sebenarnya Allah sudah tahu, itu yang diperlukan biar sangat yakin diri sendiri kalau Allah sudah paham. Jangan kita berdoa seperti memberitahu sesuatu kepada Allah. Kalau begitu kan Allah belum begitu tahu, diperdetail. Itu salah keyakinan seperti itu. Tapi kalau diperdetail dalam rangka diri kita yang yakin, yang mantap, boleh. Nah sebenarnya yang paling ampuh itu memang berdoa lewat perantara itu. Kalau Syekh Abdul Qadir kan, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ تَعَالَى فَاسْأَلُوهُ بِهِ. Kalau kalian punya keinginan sesuatu, mohon sesuatu kepada Allah, coba mohon lewat aku, biasanya tidak gagal. Jadi sebenarnya ya kalau pengen ampuh ini dua calon ini, coba selama 7 malam atau 7 hari baca manakib sendiri di waktu yang tidak dirubah. Misalnya setelah habis maghrib, terus habis maghrib, kendala apapun harus disingkirkan, habis maghrib terus manakib. Oke. Atau kalau tengah malam sampai 7 hari berturut-turut, biasanya terkabul. Jangan cuman perkara jabatan harta benda, jangan, harus jelas dimensi kerohaniannya. Kalau tidak, mangkal juga Syekh Abdul Qadir. Wah, aku dijadikan alat begini toh. Nanti lama-lama kalau nggak sabar tak banting. Jadi yang penting niat keilahiannya itu gak masalah. Yang penting niat keilahiannya itu kuat. Beliau langsung bisa mencoba negosiasi dengan Allah Ta'ala. Sebab fa'idha sa'altumullah fas'aluhu bih. Terus yang kedua, beliau juga mengatakan, Lau anna muridihum hibbi fil masyriq wa ana fil maghrib lamadatu yadi ilahim. Kalau santriku, kalau pencintraku berada di timur, sementara aku di barat, tanganku bisa menjangkau mereka. Jangan khawatir. Kalau jadi santrinya beliau, Syekh Abdul Qadir, nggak usah khawatir. Jadi punya guru yang bisa diminta untuk bernegosiasi dengan Allah Ta'ala dalam doa-doa itu. Kalau tetap nggak dapat, yakinlah itu yang terbaik. Udah ini usahanya sudah, kampanye sudah, manakib sudah, semuanya sudah, tetap nggak dapat, katakanlah bahwa ini yang terbaik menurut Allah Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih. Kan gitu, itu bukan gagal
mohonan yang bukan, itu dapat yang lebih baik. Ya. Cuman biasanya kalau sudah kedua ngebet, walaupun lebih baik tapi kayak gini mending yang diminta saja. Sudah ngebet. Jadi nggak yakin apa yang disebut lebih baik itu nggak yakin. Nggak yakin. Aku pengen yang tidak lebih baik. Jadi Ya? mungkin lebih baik jadi ketua RT. Iya. Takmir masjid. Itu lebih bagus sebenarnya. Walaupun tidak ada peminatnya. Iya. Kalau seperti saya niatnya itu kan selama ini justru diperkuat oleh dawuh para kiai. Iya. Yang saya takimi selama ini dawuhi saya untuk maju sebagai anggota DPRD. Ya, bismillah langsung. Dengan doanya para kiai. Seperti itu. Jadi saya waktu itu memang waduh niki awrat Gus mulai dalam maju ngoten DPRD provinsi. Kapan beliau pun pokoknya bismillah mawon ngaten. Betul. Kami cara berdoanya yang paling bagus gimana? Ngikuti dawuh para kiai untuk mengerjakan suatu kebaikan ini, gitu ya. Diniatkan ke sana aja bismillah. Ketimbang jatuh kepada tangan pendekar berwatak jahat. Kan itu lah. Kan mending jatuh ke Pak Halim aja. Kan gitu loh pertimbangannya kan. Orang sing milih aku. Jadi yang kita tahu lah gitu ya. Nah, iya gitu. Ini persoalan KTP aja paling. Saya kira ini saja, moga-moga berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.